tanah yang kaya akan alam dan budaya ini, masih banyak anak-anak negeri yang belum sepenuhnya merasakan indahnya pendidikan. Mimpi seringkali tertunda karena jarak, kemiskinan, dan sistem pendidikan yang belum merata. Anak-anak yang cerdas, penuh semangat, namun tak punya akses yang memadai untuk berkembang. Mereka adalah anak-anak eks-pengungsi Timor Leste yang lebih memilih untuk meninggalkan tanah air, keluarga, bahkan lingkungan tempat mereka menaruh harapan, dan kemudian menjadi bagian dari Indonesia dan mendiami wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Di tengah keterbatasan, tumbuh harapan. Harapan itu bernama Sekolah Alam Manusak. Semangat pagi. Pagi semangat luar biasa. Sekolah Alam Manusak dimulai dari sebuah impian besar oleh seorang pria yang percaya bahwa pendidikan tidak harus dibatasi di dalam kelas. Yahya Ado, seorang inisiator, memulai sekolah ini dengan sebuah visi sederhana, mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan menghormati alam. Sekolah alam bukan hanya tempat menimba ilmu, tapi juga tempat menumbuhkan karakter. Jadi sekolah alam Manusak itu konsepnya adalah bagaimana mengajarkan anak-anak untuk mencintai lingkungan, mencintai alam. Kita punya 4 pilar pembelajaran di sekolah alam. Pilar ini kita integrasikan dengan kurikulum yang ada. Yang pertama kita belajar tentang bagaimana menumbuhkan karakter, akhlak yang baik kepada anak-anak untuk mencintai alam, mencintai sesama. Begitu. Yang kedua kita belajar soal ilmu pengetahuan sains. Jadi bagaimana anak melihat permasalahan-permasalahan di lingkungan dia, masalah-masalah di lingkungan dia sebagai bagian dari proses dan materi pembelajaran yang diajarkan kepada anak-anak. Yang ketiga kita mengembangkan konsep sekolah dengan mengedepankan kepemimpinan. Jadi bagaimana anak terbiasa memimpin dari kecil untuk mengatur, mengontrol diri dia dengan teman-teman. Jadi sekolah kita mengembangkan konsep kepemimpinan. Jadi pemimpin itu setiap hari kita ganti untuk bisa mengajarkan semua anak-anak pembelajaran tentang kepemimpinan. Yang keempat, pilar yang keempat ini yang agak masif kita lakukan itu tentang wirausaha. Gitu ya. Jadi salah satu yang menjawab kemiskinan kita di NTT itu karena memang jiwa bisnis kita itu jarang ada begitu. Jadi sekolah ini mengembangkan konsep wirausaha kepada anak-anak, bagaimana anak terbiasa untuk melakukan wirausaha dalam pembelajaran. Sehingga kelak dia bisa berpikir bagaimana dia bisa mengelola usaha, mengelola bisnis dari apa yang ada di sekitar dia, potensi yang ada di sekitar dia gitu. 4 pilar ini yang kita kembangkan dan ini menjadi kekuatan kami, menjadi pilar kami untuk kami belajarkan bersama anak-anak. Dan tidak hanya anak-anak di sekolah alam sini, tapi anak-anak muda, mahasiswa, pelajar juga datang belajar dengan konsep yang sama dengan kami. Anak-anak diajarkan untuk bertanggung jawab atas kebun mereka, menjaga kebersihan, dan belajar menyelesaikan konflik dengan diskusi, bukan hukuman. Di sekolah ini, langit adalah atap, tanah adalah lantai, dan alam adalah guru sejati. Suasana kelas tidak sunyi, tapi juga bukan bising. Ada tawa yang mengalir alami, ada diskusi kecil yang hidup. Di sekolah alam yang memiliki total peserta didik 37 siswa, kelas bukan tempat yang membatasi, tapi ruang yang membebaskan. Anak-anak diajak untuk merasa dekat dengan alam, berpikir kritis,
dan tumbuh dengan kepekaan bukan hanya terhadap lingkungan, tapi juga terhadap sesama dan diri sendiri. Di dalam kelas, anak-anak usia dini ini diajarkan terkait bagaimana membentuk moral atau karakter mereka, membangun kecerdasan, kepemimpinan, dan menjadi pribadi mandiri yang dapat berwirausaha. Ini PAUD, jadi ini kalau PAUD itu dia belajar soal bagaimana belajar dengan alam, membiasakan alam. Jadi guru terbaik itu juga alam, sehingga anak terbiasa untuk menanam pohon, merawat, sampai pada bagaimana dia tumbuh dan besar. Ini pohon jangka panjang yang sedang ditanam, tapi biasa kami menanam sayur, menanam tumbuhan jangka pendek untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak. Ketika anak-anak terbiasa untuk menanam, dia juga bisa belajar bagaimana tumbuhan itu memberi dia kehidupan, gitu ya. Jadi semua nafas kita, nafas manusia itu kan dari tumbuhan. Jadi kesadaran anak untuk bagaimana dia tidak hanya menebang pohon, tapi juga menanam pohon, untuk pohon nanti memberi kita kehidupan, memberi kita nafas, gitu. Pembelajaran tidak selalu harus berlangsung di dalam ruang kelas yang tertutup. Dunia luar menawarkan berbagai pengalaman nyata yang tak ternilai harganya. Pembelajaran di luar kelas menjadi salah satu pendekatan pendidikan yang mampu menghubungkan teori dengan praktik, serta meningkatkan rasa ingin tahu siswa terhadap lingkungan sekitar. Ketika siswa diajak keluar dari batas tembok kelas menuju taman sekolah, kebun, mereka diberi kesempatan untuk melihat, mendengar, menyentuh, dan merasakan langsung objek-objek pembelajaran. Lebih dari sekedar metode belajar, pembelajaran di luar kelas juga menanamkan nilai-nilai penting seperti kerjasama, tanggung jawab, rasa empati, serta kesadaran lingkungan. Interaksi sosial yang terjadi selama kegiatan berlangsung melatih keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang mungkin tidak muncul di dalam suasana kelas formal. Pembelajaran luar kelas adalah jembatan yang menghubungkan teori dengan realitas, menjadikan proses belajar lebih menyenangkan, bermakna, dan membekas lebih lama dalam ingatan siswa. Ya, jadi kita konsepnya sekolah sosial, Kak. Sekolah sosial tidak ada beban biaya ke orang tua dan anak-anak, tapi untuk operasional sekolah itu kita ada inisiasi beberapa sumber. Pertama, sekolah ini di bawah Yayasan Rumah Solusi Beta Indonesia, itu untuk membantu operasional sekolah juga, kegiatan-kegiatan. Lalu kita juga ada dana dari pemerintah namanya biaya operasional untuk PAUD dan PKBM. Lalu yang paling banyak itu di kegiatan wirausaha sekolah, Kak. Jadi kita membuka sekolah ini untuk kegiatan-kegiatan sosial, workshop, latihan, camping, outbound. Jadi pendapatan dari wirausaha sekolah itu kita untuk membiayai sekolah. Di tengah dinamika dunia pendidikan yang semakin kompleks, muncul sebuah alternatif yang mengusung pendekatan lebih inklusif dan humanis, sekolah alam. Senada dengan apa yang diungkapkan oleh Yahya Ado, Delila Leuwalu, salah seorang pendidik di Sekolah Alam Manusak, mengajar di Sekolah Alam Manusak bukan pekerjaan biasa, melainkan sebuah panggilan. Yang bikin saya tertarik di Sekolah Alam itu, awalnya itu saya 2019 tuh, waktu 2019 tergabung di komunitas Sekolah Alam. Setelah tergabung di sini diajaklah menjadi guru PAUD. Nah, yang waktu awal-awal itu pas masuk itu tidak senang sama anak-anak, tidak suka sama sekali dengan anak-anak. Tapi setelah berjalannya waktu, pelan-pelan lihat anak-anak, lihat mereka ketawa saja sudah bahagia. Yang bikin hati senang kalau misalnya moodnya di rumah rusak, sampai sekolah itu lihat anak-anak saya bahagia, sudah senang kembali. Kalau untuk kendala untuk mengenalkan alam semesta sih tidak terlalu ada kendala sih, Kak. Lebih kayak
ini kurikulum saja karena kan beda-beda kan kita di sekolah itu belajarnya menggunakan tematik toh kakak, jadi kita kayak misalnya yang kali ini temanya lingkungan, kita bagikan lagi kayak sub-sub tema yang ada kayak misalnya tema lingkungan, sub temanya lingkungan sekolah. Nah di lingkungan sekolah itu ada apa-apa saja, terus bisa buat apa-apa saja di situ. Para guru di sini tidak hanya mengajar mata pelajaran, mereka mengajarkan cara hidup, cara mencintai alam, cara bersyukur atas apa yang sedikit tapi cukup. Kalau di sekolah lain kan vakum kebanyakan di kelas. Kalau di sekolah ala ya kita kebanyakan di luar. Jadi anak-anak bebas di alam. Jadi mereka berpikir kreatif. Kalau yang saya rasakan beda karena kebanyakan di sekolah saya kebanyakan untuk penginjilan sih. Jadi persekutuan lebih kayak pengenalan tentang Kristus. Tapi kalau di sini beda, semua kan umum. Jadi di sini ada 4 muatan lokal yang kami terapkan, yaitu pertama adalah karakter, terlebih karakter anak-anak itu dibentuk. Terus yang kedua kepemimpinan. Jadi setiap hari itu anak-anak berbeda pemimpin. Jadi tidak bisa dibedakan-bedakan yang lain. Jadi tidak banding-bandingkan anak-anak, oh ini begini. Jadi masing-masing itu ada tugasnya. Jadi ada pemimpinnya sendiri. Kalau alam kita ambil belajarnya dari media alam, yaitu media bahan lepasan. Jadi kebanyakan kami ambil dari kayak kayu, buah-buahan, batu-batuan. Jadi yang sudah disediakan alam. Bagi banyak orang tua, pendidikan anak adalah prioritas utama. Namun, keterbatasan biaya dan akses seringkali menjadi penghalang. Mama Priska Muda, salah satu orang tua murid berpendapat, sekolah alam yang gratis dan dekat dari rumah bukan hanya jadi solusi pendidikan, tapi juga menjadi simbol harapan bagi para orang tua bahwa pendidikan yang baik tidak harus mahal dan bisa dimulai dari lingkungan sekitar yang sederhana namun kaya makna. Nah, alasannya mungkin karena lokasinya dekat dengan rumah, terus di sini anak-anak lebih mengenal alam. Di sekolah alam ini kan anak-anak kan media belajarnya kebanyakan dari sampah. Setelah semua tantangan, keraguan, dan perjuangan panjang, ada satu hal yang tetap menyala di hati sang pendiri, yakni harapan. Bagi Yahya Ado, sekolah alam Manusak bukan hanya tentang membangun tempat belajar. Ini tentang membangun peradaban yang lebih baik, tentang menanam nilai yang kelak akan tumbuh menjadi karakter anak yang mencintai alam dan menghargai kehidupan. Ya, latar belakang saya sebagai pekerja sosial, Kak, mendampingi sekolah-sekolah di beberapa kabupaten, dan saya melihat memang sekolah kita itu lebih banyak pada sekolah konvensional, jadi sekolah yang harus ada gedung segala macam. Nah, sementara potensi alam kita di NTT itu sangat indah begitu, ring of beauty. Sehingga hampir semua pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten itu memprioritaskan pariwisata sebagai salah satu sektor. Nah, sekolah alam itu didedikasikan untuk bagaimana melihat alam sebagai satu laboratorium untuk proses belajar bersama anak-anak. Jadi bagaimana kita melihat ekosistem alam itu sebagai sumber belajar yang kaya untuk anak-anak. Sehingga saya tergerak untuk memfasilitasi, membangun sekolah ini untuk memberikan pembelajaran yang berbeda kepada anak-anak. Bahwa belajar itu sumber belajar di sekitar kita itu sangat kaya begitu. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sumber belajar itu. Sehingga tahun 2029 kami mendirikan sekolah ini di tingkat PAUD gitu sampai sekarang memasuki tahun ke-6. Di tahun kemarin kami buka PKBMK, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, untuk paket A, B, dan C begitu.
Nah, latar belakang itu yang kemudian bagi saya memberikan kontribusi pembelajaran yang berbeda kepada anak-anak, supaya anak-anak melihat potensi, melihat alam itu adalah teman dia, keluarga dia yang saling memberi dan menerima. Kita memberi kepada alam, alam juga akan memberi kepada kita gitu. Sehingga konsep ini yang kami kembangkan di sekolah alam. Tantangan sangat serius itu penerimaan masyarakat, Kak. Jadi awal-awal itu karena sekolah belum ada gedung, belum ada apa-apa, hanya kita punya satu ruang kecil dan kita menata pembelajaran itu di bawah pohon. Kebetulan ada sungai di bawah, kadang-kadang kita belajar di bawah sungai. Pertama masyarakat itu menolak, ya. Ada yang sudah bawa datang anaknya terus bawa pulang karena tidak jadi sekolah, karena tidak terbiasa dengan sekolah dalam konsep alam begitu. Tapi perlahan-lahan kita berikan pemahaman, kita melakukan pendekatan, dan kita membuktikan 2 tahun berjalan, Kak, kita mencoba untuk mengajukan akreditasi, dan alhamdulillah puji Tuhan akreditasi pertama kita sampai sekarang itu dapat nilai unggul, Kak. Dengan konsep belajar yang sederhana di alam gitu. Jadi saya berpikir sekolah itu bukan soal gedung yang mewah gitu. Sekolah itu soal bagaimana dia anak berproses belajar bersama alam, belajar di alam, belajar dengan alam, dan itu menjadi guru yang terbaik bagi anak-anak. 2 dekade lebih telah berlalu sejak gelombang pengungsian besar-besaran dari Timur-Timur terjadi. Bagi para eks-pengungsi, kehidupan di Tanah Baru bukan sekedar soal bertahan hidup, tetapi juga soal membangun kembali masa depan yang sempat tercerabut. Iya, Kak. Jadi dari sisi jumlah murid itu kita setiap tahun itu bertambah, Kak. Setiap tahun bertambah, sampai sekarang tuh bertambah terus. Lalu konsep belajar kita juga karena tadi yang 4 pilar yang saya jelaskan, konsep wirausaha. Nah, kita mengembangkan sekolah peradaban dan pemberdayaan. Jadi bagaimana kita melakukan pemberdayaan sehingga beberapa area yang kita kembangkan ini itu sebenarnya mendukung konsep sekolah gitu. Misalnya sekolah wirausaha, kami mendirikan aula, terus camping ground, outbound segala macam, itu bagian dari wirausaha sekolah yang dikembangkan untuk mendukung perkembangan sekolah. Dan ini juga semua ini atas kolaborasi, Kak. Jadi kita kerjasama kolaborasi dengan berbagai pihak, teman-teman mitra, lembaga sosial, pemerintah, kampus, itu bekerja bersama dengan kita untuk mengembangkan konsep-konsep sekolah yang paling banyak itu di isu perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu menjadi satu konsep besar yang kemudian kita kelola di sekolah, bagaimana anak terbiasa untuk menjaga lingkungan, sampah, menggunakan media belajar dari sampah. Kemudian bagaimana anak terbiasa untuk saling membantu, menolong satu sama lain begitu. Dan karena kita dampak perubahan iklim itu pada bencana, kita juga melakukan aksi-aksi sosial, aksi-aksi bencana, Kak. Dan salah satu bentuk paling nyata dari perjuangan itu adalah keputusan mereka untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Bagi mereka yang pernah merasakan betapa pendidikan bisa terhenti tiba-tiba karena konflik, sekolah bukan sekedar tempat belajar. Ia adalah simbol harapan, tempat anak-anak mereka bisa merangkai masa depan yang lebih baik daripada yang pernah mereka alami. Di balik keterbatasan ekonomi, status kependudukan yang sempat terombang-ambing, dan infrastruktur yang tidak selalu memadai, para orang tua eks-pengungsi tetap berusaha keras menyekolahkan anak-anak mereka. Mereka ingin anak-anak tumbuh dengan pengetahuan, rasa percaya diri, dan peluang, sesuatu yang dulu sempat hilang dari genggaman mereka saat masih kecil. Kalau kita lihat isu global kita hari-hari ini soal perubahan iklim dan dampak kerusakannya pada alam, maka kita semua berharap bahwa generasi yang masa depan itu harus merawat dan bisa menjaga alam. Bagaimana mereka memanfaatkan alam, merawat dan menjaga, lalu kemudian mereka bertahan untuk hidup di alam yang kita wariskan.
Maka kita perlu memperbanyak konsep-konsep pembelajaran, konsep-konsep sekolah yang mendekatkan anak pada alam semesta begitu, sehingga dia tumbuh untuk mencintai alam, menjaga alam, merawat alam, lalu kemudian dia bisa memberikan kontribusi yang baik pada alam dan alam akan memberikan itu kepada dia gitu. Dan harapannya ke depan juga mudah-mudahan kita semua bisa hidup lebih sehat di alam dan kita semua terbebas, terlepas dari segala bentuk penyakit yang kemudian kita derita karena kita tidak menjaga alam. Sangat mungkin untuk kita bisa terapkan di sekolah-sekolah lain, Kak, untuk pembelajaran konsep alam. Dan saat ini kita sudah mendampingi beberapa sekolah di NTT, itu di Sekolah Alam Kot Olin, kita berjejaring untuk bangun itu di TTS. Kemudian ada sekolah alam salah satu di Sika dan satu di Lembata, itu konsepnya gubuk alam begitu ya. Tapi dia konsepnya herbal begitu ya. Sehingga pendekatan-pendekatan seperti ini bisa direplikasi di banyak sekolah, termasuk sekolah-sekolah konvensional. Konsep belajar yang kita tawarkan untuk memberikan edukasi kepada generasi, kepada anak-anak kita untuk lebih mencintai alam. Karena alam ini satu-satunya untuk miliaran manusia di dunia gitu. Kita harus menjaga, kita harus bisa merawat. Dan di Sekolah Alam Manusak, pendidikan adalah pelukan antara manusia dan alam, antara masa kini dan masa depan. Dan semoga pelukan ini terus tumbuh, menyebar, menguatkan, menginspirasi. Karena dunia yang baik dimulai dari anak-anak yang dibesarkan dengan cinta pada sesama dan pada alam.